Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan analisis korelasi dan regresi linear berganda untuk memenuhi tugas UAS statistik 2 kami. Nah, judulnya yaitu pengaruh penggunaan sistem informasi sekolah terhadap kinerja sumber daya manusia di SMA Pelita A, B, C, D. Kemudian untuk nama kelompoknya yang pertama Dwika Pangestu, Reski Serliana, Dwita Anggraini, Fitri Raswani Ahyara, Nia Putri Damayanti, Muhammad Yusuf, dan Johan Fikri Susanto. Kemudian kita ke materi pendahuluan, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah. Teknologi informasi atau TI telah menjadi pilihan utama organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan ketat. Sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dalam membantu pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang mendukung operasional sekolah. Informasi yang akurat dan cepat sangat krusial bagi keberlangsungan instansi pendidikan dan peningkatan kepercayaan masyarakat, yaitu branding. Berupaya meningkatkan mutu profesional guru dan staf melalui dukungan sistem informasi untuk mengoptimalkan kinerja sesuai standar kompetensi. Dan selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Bagaimana hubungan korelasi antara pengumpulan dan pengolahan data X1 serta pelaporan dan kemudahan akses X2 terhadap kinerja sumber daya manusia Y di SMA Pelita A, B, C, D. Selanjutnya uji simultan, uji F. Apakah pengumpulan dan pengolahan data X1 dan pelaporan dan kemudahan akses X2 secara bersama-sama simultan dipengaruhi signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia Y di SMA Pelita ABCD. Uji parsial atau uji T. Yang pertama, apakah pengumpulan dan pengolahan data X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia Y di SMA Pelita ABCD. Yang kedua, apakah pelaporan dan kemudahan akses X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia Y di SMA Pelita ABCD. Selanjutnya, koefisien determinasi R2. Yang pertama, seberapa besar kontribusi pengumpulan dan pengelolaan data X1 dan pelaporan dan kemudahan akses X2 dalam menjelaskan variasi kinerja sumber daya manusia Y di SMA Pelita ABCD. Selanjutnya, tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen sebagai variabel bebas terhadap kinerja sumber daya manusia sebagai variabel terikat di SMA Pelita ABCD. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti yaitu memahami kondisi lapangan terkait pengaruh TI terhadap kinerja SDM. Yang kedua, bagi guru dan karyawan yaitu memberikan pandangan baru mengenai peran SIM dan meningkatkan profesionalisme melalui keterampilan teknologi. Yang ketiga, bagi kepala sekolah yaitu memudahkan monitoring penggunaan sistem dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang selanjutnya adalah terkait variabel. Penelitian ini membagi variabel menjadi dua kategori utama, yaitu sistem informasi sekolah, variabel independen, dan kinerja SDM, yaitu variabel dependen. Sistem informasi sekolah, variabel X. Definisi merupakan kerangka kerja di mana sumber daya manusia dan komputer dikoordinasikan untuk mengubah data menjadi informasi guna mencapai sasaran organisasi. 1. Pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu X1 sama dengan proses sistematis dalam mencari data yang diperlukan agar informasi yang dihasilkan tepat dan akurat. Kemudian yang kedua yaitu pelaporan dan kemudahan akses. X2 sama dengan fokus pada penyampaian hasil pekerjaan melalui laporan dan sejauh mana teknologi tersebut mudah dipelajari serta dipahami oleh pengguna, user friendly. Kemudian 3. Kinerja sumber daya manusia atau variabel Y.
Definisinya yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Selanjutnya metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu termasuk uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji T, dan uji F. Dan kemudian koefisien determinasi digunakan untuk mengelola data penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian terdiri dari sumber data, termasuk data sekunder dikarenakan data dikumpulkan atau ditampung oleh pihak kedua dan data telah dimanipulasi. Kemudian variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas independen dan variabel terikat dependen. Variabel independen bebas terdiri dari X1 yaitu pengumpulan dan pengelolaan data, kemudian X2 yaitu pelaporan dan kemudahan akses. Kemudian variabel dependen atau terikat Y sama dengan kinerja sumber daya manusia atau kinerja SDM. Yang selanjutnya struktur data, populasi dan sampel. Untuk populasinya terdiri dari guru dan karyawan, kemudian sampelnya yaitu 20 orang responden. Teknik samplingnya yaitu sampel jenuh. Kemudian untuk langkah-langkah analisis yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heteroskedasitas. Kemudian analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian lanjut uji hipotesis yaitu menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian di sini lanjut analisis korelasi. Nah, di sini bisa dilihat scatter plot antara pengumpulan data dan kinerja SDM. Kemudian scatter plot pelaporan akses dan kinerja SDM. 1. Scatter plot visualisasi interpretasi. Berdasarkan gambar scatter plot yang ada tadi sebelumnya, arah hubungan yaitu pada kedua grafik pengumpulan data sama kinerja SDM dan pelaporan akses sama kinerja SDM. Titik-titik data cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian bentuknya yaitu pola ini menunjukkan hubungan linear positif. Artinya semakin tinggi nilai pengumpulan data atau pelaporan akses, maka kinerja SDM juga cenderung meningkat. Yang selanjutnya bisa dilihat ini adalah tabel correlation. Kemudian dua uji korelasi version interpretasi X1 sama dengan Y sama dengan 0,623 sama dengan cukup kuat, P value kurang dari 0,003. Kemudian X2 sama dengan Y sama dengan 6.623 sama dengan cukup kuat sama dengan P value kurang 0,003. Hipotesis HO P sama dengan tidak ada hubungan antara pengumpulan data dan pelaporan akses. Kemudian H1 P ada hubungan antara pengumpulan data dan pelaporan akses. Tingkat signifikan A sama dengan 0,05 atau 5%. Statistik uji menggunakan P value dilihat dari kolom SIG2 Thailand atau output SPSS. Nilai yang diperoleh adalah 0,003. Untuk lanjutannya yaitu daerah penolakan HO jika P value kurang dari A. Keputusan karena P value 0,003 kurang dari 0,05, maka keputusan adalah tolak HO dan HI adalah terima. Kesimpulan, ada hubungan yang signifikan antara pengumpulan data dan pelaporan akses. Kekuatan hubungan nilai Pearson correlation sebesar 0,623 menunjukkan hubungan yang masuk dalam kategori kuat. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke bagian analisis regresi linear berganda. Di sini ada tabel ANOVA bisa dilihat. Kemudian kita ke uji simultan atau uji F, interpretasi. Data diambil dari tabel ANOVA tadi. Nilai F sama dengan 40.625. Signifikansi atau P value sama dengan kurang dari 0,001. Kesimpulan, karena nilai SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Artinya variabel pengumpulan data dan pelaporan akses secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM. Yang selanjutnya bisa dilihat ada tabel koefisien.
Nah, kemudian uji parsial atau uji T. Interpretasi data diambil dari tabel koefisien dari T dan SIG. Satu, pengumpulan data X1 sama dengan nilai T sama dengan 6122. Kemudian P value sama dengan kurang dari 0,001. Kesimpulan yaitu tolak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM karena SIG kurang dari 0,05. Kemudian 2, pelaporan akses X2 nilai T sama dengan 1364, P value sama dengan 0,190. Kesimpulan terima tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SDM karena SIG lebih dari 0,05. Kemudian ini adalah tabel model summary. Model terbaik, ketetapan model interpretasi data diambil dari tabel model summary tadi. Kemudian R-square-nya yaitu 82,7%. Interpretasinya yaitu lulus sangat baik karena variabel pengumpulan data dan pelaporan akses mampu menjelaskan variasi kinerja SDM sebesar 82,7%, sedangkan sisanya adalah 17,3%. Yang selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi analisis regresi linear berganda. Nah, di sini ada tabel koefisien. Sekarang asumsi uji multikolinearitas, yaitu sumber datanya dari tabel koefisien tadi. Kemudian hasilnya yaitu bebas multikolinearitas. Kemudian ini ada tabel when sample. Selanjutnya asumsi uji normalitas. Sumber data diambil dari tabel when sample tadi. Hasilnya adalah bebas atau normal. Hal ini juga diperkuat oleh grafik PP plot di mana titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal. Kemudian di sini ada tabel model summary. Asumsi uji autokorelasi sumber data tabel model summary. Nilai yang dilihat adalah kolom Durbin-Watson. Hasil nilainya yaitu 2684. Nilai DW ini berada di atas 2. Jika merujuk pada ketentuan umum, nilai DW di antara 1,5 hingga 2,5. Jadi dianggap tidak ada autokorelasi. Namun sesuai instruksi tugas, jika ada asumsi yang tidak sepenuhnya terpenuhi, maka diabaikan saja. Yang selanjutnya ini adalah tabel koefisien, tapi dependent variable ABS res. Kemudian asumsi heteroskedasitas atau uji Glenser. Interpretasinya yaitu sumber data dari tabel koefisien tadi yang model dengan variabel dependent ABS res. Hasil data pengumpulan datanya yaitu 0,571. Kemudian pelaporan aksesnya yaitu 0,846. Syaratnya tidak terjadi heteroskedasitas adalah nilai SIG lebih dari 0,05 karena kedua nilai yaitu 0,571 dan 0,846 lebih besar dari 0,05, maka model ini bebas dari heteroskedasitas. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ringkasan ekonometrika, yaitu asumsi uji multikolinearitas, yaitu nilai datanya 1637, hasilnya yaitu bebas. Kemudian normalitas, nilai datanya 0,114, yaitu hasilnya normal. Kemudian atau korelasi, nilai datanya 2684, hasilnya terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu heteroskedasitas, yaitu nilai datanya 0,571 dan 0,846, hasilnya yaitu aman. Selanjutnya kita masuk ke materi cek asumsi lanjutan, yaitu a priori. Kesesuaian dengan teori. Data diambil dari tabel koefisien. Kemudian pengumpulan data X1 sama dengan nilai koefisien adalah 0,837, artinya positif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin akurat pengumpulan data maka kinerja SDM akan meningkat. Kemudian pelaporan akses atau X2 sama dengan nilai koefisien adalah 0,204, yaitu positif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kemudahan akses pelaporan akan membantu kelancaran kerja dan meningkatkan kinerja. Kesimpulannya yaitu model memenuhi syarat a priori karena arah pengaruh semua variabel independen searah, yaitu positif dengan variabel dependen.
Kemudian yang selanjutnya yaitu statistik atau uji kelayakan model. Uji simultan F sama dengan nilai SIK adalah kurang dari 0,001 di bawah 0,005, status terpenuhi atau signifikan secara bersama-sama. Kemudian uji parsial atau T sama dengan pengumpulan data sama dengan SIK kurang dari 0,001 signifikan. Pelaporan akses sama dengan SIK 0,190 tidak signifikan karena lebih dari 0,005. Status tidak terpenuhi sepenuhnya karena ada satu variabel tidak signifikan. Namun sesuai instruksi jika tidak terpenuhi maka diabaikan dan dianggap sudah terpenuhi. R square koefisien determinasi sama dengan nilai R square adalah 0,827 atau 82,7%. Artinya lulus dengan baik, status terpenuhi, nilai di atas 70% sesuai permintaan soal. Next yang selanjutnya yaitu ringkasan a priori dan statistik. Kriteria a priori hasil analisisnya arah koefisien positif sesuai teori. Kemudian statusnya memenuhi. Kemudian simultan atau F hasil analisis SIK kurang dari 0,001 statusnya memenuhi. Kemudian parsial atau T X1 signifikan dan X2 tidak signifikan, statusnya tidak memenuhi. Kemudian kriteria R square hasil analisis 0,827 dalam kurung lebih dari 0,70, statusnya yaitu memenuhi. Model data diambil dari tabel koefisien. Persamaan regresi linear berganda adalah kinerja SDM sama dengan min, 764 sama dengan 0,837 yaitu pengumpulan data plus 0,204 yaitu pelaporan akses. 1. Konstan min 0,764 yaitu jika tabel independen bernilai 0 maka kinerja SDM diprediksi sebesar min 0,764. 2. Koefisien X1 yaitu 0,837 ya, seperti kenaikan satu satuan pengumpulan data akan peningkatan kinerja SDM sebesar 0,837. Yang ketiga koefisien X2 yaitu 0,204. Setiap kenaikan satu satuan pelaporan akses akan meningkatkan kinerja SDM sebesar 0,204. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, model memiliki daya penjelasan tinggi 82,7% dan lolos uji asumsi klasik. Namun secara individu hanya pengumpulan data yang berpengaruh nyata. Saran, sekolah tersebut harus fokus pada sistem pengumpulan data. Penelitian selanjutnya disarankan mencari variabel tambahan untuk mengganti variabel yang tidak signifikan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah daftar pustakanya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wibia dan teman saya, dan saya meminta maaf apabila kelompok saya mengalami kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.